بسم الله الرحمن الرحيم عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Ahnaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan zuhur ini kita akan bahas salah satu hadis Nabi SAW, hadis yang berbicara tentang masalah niat sebetulnya ya. Namun kita akan bacakan secara sempurna hadis ini. Hadis ini datang dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini hadis yang hasan sahih, hadis riwayat Tirmidzi. Apa kata beliau? Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun uqsimu alaihinna. Ada 3 perkara yang aku bersumpah atas kebenaran perkara itu. Wa uhadditsukum haditsan fahfazu, dan aku akan menyampaikan satu kalimat atau suatu hadis, maka hafalkanlah. Pengantar hadis ini, Bapak Ibu, Nabi SAW menyebutkan ada 3 perkara yang Nabi SAW saking pentingnya perkara ini, Nabi bersumpah. Dan yang kedua, ada satu hadis yang Nabi perintahkan kita untuk menghafal, begitu pentingnya hadis ini. Baik, apa yang 3 perkara yang Nabi bersumpah atasnya? Pertama, kita katakan, apakah Rasulullah SAW ketika ingin menyampaikan suatu masalah, suatu perkara kepada kita harus bersumpah? Tidak butuh. Sebagai umatnya, apapun yang datang dari Nabi SAW wajib kita yakini kebenarannya. Tidak perlu Nabi bersumpah. Kalau selain Nabi SAW tentu kadang-kadang orang itu kita minta bersumpah, ya, benar nggak nih sumpah, berani bersumpah nggak nih? Dan untuk menekankan apa yang beliau ingin sampaikan, beliau mengucapkan uqsimu alaihinna, aku bersumpah, menunjukkan apa yang beliau sampaikan itu benar-benar suatu kabar yang sangat penting dan benar adanya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara konsekuensi syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, apa? Tasdiquhu fima akhbarah, membenarkan apa yang datang dari beliau. Apa yang beliau sampaikan kita tasdik, membenarkan. Nah di sini artinya tidak bersumpah saja, apa yang datang dari Nabi SAW itu kita harus imani. Apalagi kalau beliau mengatakan uqsimu alaihinna, aku bersumpah dengan 3 perkara itu. Apa itu? Adik kita lihat. Yang pertama kata Nabi SAW, mana qasamalu abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba yang bersedekah. Allahu Akbar. Lihat ini jaminan Nabi bersumpah. Demi Allah, kalau saya boleh sampaikan secara demi Allah, kata Nabi, orang yang suka bersedekah tidak akan berkurang hartanya. Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam. Mana qasamalu abdin min sadaqah, tidaklah hamba, nakas itu artinya berkurang, harta seorang hamba yang disedekahkan. Ya, para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan ada 4 tafsir atau takwil atau penjelasan ulama makna mana qasa, tidak berkurang. Apa itu? Sebelumnya ikhwan, kita sampaikan bahwa sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib namanya zakat. Ya, adapun yang sunnah ya yang selain zakat. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti.
Kenapa Nabi SAW menyebutkan sedekah itu bukti ikhwah? Maknanya bukti apa? Bukti keimanan. Ya. Jadi kalau engkau ingin melihat apakah seorang atau kita ingin memeriksa diri kita apakah masih ada iman atau tidak, Pak, lihat apakah kita ini suka bersedekah. Burhannya di mana? Karena orang yang bersedekah bukti bahwasanya dia mengimani akan janji dan pahala yang Allah siapkan baginya dengan bersedekah. Ya, karena itu tidak mudah orang bersedekah. Orang yang bersedekah membuktikan bahwasanya dia beriman bahwasanya hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hartanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di antara ciri orang munafik adalah tidak suka bersedekah. Dan di antara ciri orang beriman adanya keimanan adalah suka bersedekah. Dengan bersedekah kita yakin kita beriman kepada apa yang Allah janjikan kepada kita. Taib. Yang kedua, yang pertama, apa maknanya manaqasa? Kata para ulama bahwasanya Allah maknanya manaqasa artinya memberkahi ke harta kita. Nah, kalau sudah kata-kata berkah, Pak, bukan berarti harus bertambah secara kuantitas. Itu, Pak, ya. Jadi jangan selalu dianggap rezeki itu melulu harta, Pak. Tapi di antara bukti atau tanda keberkahan harta adalah, Pak, pemiliknya sholat, Pak, itu dia. Harta yang mendekatkan pemiliknya dengan Allah itulah harta yang berkah, Pak. Ada orang yang hartanya banyak tapi menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla, itu sejatinya bukan berkah, Pak. Itu bukan nikmat, tapi malapetaka. Tapi nikmah. Nah, maka Bapak Ibu, di antaranya kita merasa bahagia, Pak. Kita merasa tenang tidur di rumah, kita merasa bisa ada waktu untuk belajar, ada waktu duduk di majelis ilmu, ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Ini berkah, Pak. Berkah itu artinya, Pak, subutul khair wa ziyadatuh. Berkah itu artinya tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Jadi kalau Anda ingin melihat berkah adalah kebaikan senantiasa mengiringi sesuatu itu. Namanya berkah. Orang Indonesia bilang ngalap berkah. Ya, tabarruk. Kita memohon misalnya, makanya kita kalau melihat sesuatu yang ada sesuatu yang baik pada diri seseorang yang kita temui, Masya Allah dia misalnya pakai mobil baru, kita bilang apa, Pak? Bukan ya? Apa? Keren banget, enggak apa? Barakallahu fiik. Ya, keberkahan, semoga keberkahan. Maknanya semoga mobilmu ini menambah kebaikan buatmu. Ya, seorang yang sehat, badannya bersih, Masya Allah baru ketemu, kita katakan barakallahu fiik. Ya, ini doanya. Dulu ada seorang sahabat yang kulitnya bagus sekali. Tahu laki-laki padahal ya. Sehingga ketika ada seorang sahabat melihat dengan takjub, ini namanya penyakit ain, maka tiba-tiba laki-laki ini pingsan. Sampai dibawalah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ada yang melihatnya dengan pandangan ain. Orang ini terkena penyakit ain. Penyakit ain itu kata Nabi nyata. Kata Nabi seandainya ada sesuatu yang lebih cepat dari takdir, itulah ain. Menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang bukti adanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, lalu Nabi SAW panggil siapa tadi yang melihatnya dengan takjub? Ya, maka dipanggillah sahabat ini. Kata Nabi, kenapa kau tidak mendoakan keberkahan? Ya, masuk masjid ini, Pak, lihat indahnya, kita katakan barakallahu fiik. Ya, apa saja yang membuat kita takjub? Barakallahu fiik. Baik, nah ini ikhwan, bahwasanya harta orang yang bersedekah biasanya, Pak, bukan biasanya, ini janji Allah, ini janji Nabi, bahwasanya orang ini akan hidupnya mendapatkan kebaikan. Ya, Pak, ya. Betapa banyak orang, Pak, banyak hartanya tapi tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak diberi taufik untuk beribadah, taat, berzikir sulit, ngaji enggak pernah. Ya, maka ini tidak berkah. Baik, yang kedua maknanya di sini bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan memalingkan keburukan darinya. Nah, ini juga salah satu di antara hikmah sedekah adalah memalingkan musibah.
Ya mungkin harta kita tidak bertambah secara kuantitas ikhwan, namun ada musibah yang kalau itu menimpa kita, harta kita berkurang banyak Pak. Masya Allah Pak, dengan sedekah Allah jaga kita dari penyakit Pak. Yang kalau kita sakit Pak mungkin bisa ratusan juta. Masya Allah Pak, dengan bersedekah ya Allah palingkan kita dari kecelakaan. Bisa jadi dengan sedekah kita Allah palingkan kita. Kalau musibah ini mengenai kita, maka betapa banyak uang yang keluar. Ini maknanya yang kedua. Yang ketiga maknanya kata para ulama adalah berupa ditambahkan oleh Allah secara zahir. Dan ini yang banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau nafkahkan Allah yang menggantikannya. Ya, dan cara Allah Ta'ala menggantikannya tentu ya tidak sama ya. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran 1 biji sama seperti 700 biji. Hadisnya, ayatnya sangat populer ya. 700 kali lipat. Ini cara Allah, bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi katakan Allah Ta'ala menerima sedekah seorang hamba, lalu Allah Ta'ala akan mengembangkan harta ini sebagaimana kalian memelihara seekor kuda sampai kudanya seperti sejumlah lembah gitu. Taib. Kemudian ada juga yang menghasilkan bahwasanya makna tidak berkurang adalah adanya doa malaikat yang senantiasa mengiringi orang yang bersedekah. Kalau ada orang bersedekah, kata Nabi SAW, ada malaikat yang akan datang berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah berilah harta ganti orang yang bersedekah. Sebaliknya orang yang tidak bersedekah, apa kata Nabi? Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakanlah harta orang yang malas bersedekah. Bayangkan siapa di antara kita yang tidak didoakan malaikat? Malaikat hamba Allah yang mulia, yang taat beribadah, tidak pernah berhenti beribadah. Doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, apa poin yang kedua? Sumpah Nabi SAW. Wala zulima abdun mazlamatan fasabara alaiha illa zadahu Allahu izza. Tidaklah ada seorang hamba yang dizolimi dengan suatu kezoliman lalu ia bersabar kecuali Allah tambahkan kemuliaan bagi orang yang terzolimi tadi Pak. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu tentu terkadang muamalah kita dengan orang lain ada muamalah yang terkadang kita merasa kita terzolimi hak kita. Hak di sini banyak Pak ya, ada hak berupa harta kita diambil orang, gaji kita dikurangi, utangnya nggak dibayar, kita dirampok, dicuri hartanya, dizolimi Pak, dicopet lah atau diambil harta kita, atau bisa berupa darah Pak, kita dipukul atau ada orang yang mencoba membunuh kita, menumpahkan darah kita. Kemudian yang ketiga kehormatan, ada yang menggibah kita, ada yang memfitnah kita, ini kehormatan, ada yang merusak nama kehormatan kita, ini cuma zolim. Dan ingat ikhwan, di akhirat pasti akan dibalas. Itu dulu ya, sebelum sampai ke sini. Ya, kenapa kita harus bersabar ya ikhwan? Nabi SAW mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Kalian benar-benar akan mengembalikan hak-hak orang yang kau zalimi di hari kiamat, Pak. Ini kabar gembira, Bapak. Bagi bapak yang dizalimi di dunia, jangan khawatir. Nabi SAW pastikan la tu'addunna. Kalian akan benar-benar mengembalikan hak orang yang kau zalimi. Jangankan itu, kata Nabi, kambing yang pernah ditanduk saja itu akan dikembalikan haknya oleh kambing yang pernah menanduknya. Ini dikisos Pak. Dulu saya tanduk kamu, sekarang giliran kamu yang tanduk saya. Di akhirat nanti semua kezaliman Pak akan dibalas. Pemilik hak yang terzalimi Pak di hari kiamat, jangan khawatir. Ini kabar gembira Pak. Bagaimana cara? Dibayar dengan amal-amal soleh. Kan uang dinar, dirham, rupiah, dolar tidak ada manfaatnya di hari kiamat. Mau dipakai apa? Yang bermanfaat adalah amal soleh. Disitulah kita akan mendapatkan amal-amal soleh orang lain yang menzolimi kita Pak. Makanya Bapak-Bapak, ini juga kabar buruk bagi orang yang zalim. Kalau Anda pernah menzolimi orang lalu kita ingin minta maaf atau ingin minta dihalalkan tapi nggak ketemu orangnya, gimana? Maka para ulama mengatakan siap-siaplah memperbanyak amal soleh agar kelak nanti di hari kiamat siap bayar. Ada orang yang pernah kita zolimi mungkin Pak, sekarang orangnya nggak ada, udah meninggal.
Atau di mana nggak tahu di mana Pak kota. Terus mau gimana? Harus dihalalkan kan? Maka ulama mengatakan ya sudah, siap-siap di hari kiamat, perbanyak amalmu sekarang, lalu nanti di hari kiamat ditransfer amalmu kepada mereka. Allahu Akbar. Nah di sini Bapak Ibu ada pilihannya dalam Islam Pak. Kalau kita dizolimi boleh nggak dibalas Pak? Pertanyaan ini. Boleh ada yang menjawab? Boleh nggak membalas kezoliman Pak? Boleh. Cuma tidak boleh melebihi kezoliman yang kalau kita dipukul sekali, pukul saja sekali. Jangan dipukul sekali kita balas 20 kali. Ini zolim namanya. Dia mukul kita hanya dengan tangan, kita pukul dia dengan tombak. Wah, ini tidak boleh. Ya, jadi seimbang. Ya. Illa mislaha, saya agak lupa itu, kecuali yang setara, setimpa ini. Ya. Yang kedua Pak, pilihannya bersabar. Nah, inilah pilihan yang disebutkan dalam hadis ini, Pak. Jadi sebetulnya Bapak-bapak, kalau kita dizolimi lalu kemudian kita balas, mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib, ya, atau mungkin ya kita panggil orang untuk menegakkan hukum, Pak, pengadilan begitu, boleh, itu hak kita dan itu tidak tercela. Sejauh betul-betul hak kita betul-betul dirampas dan kita nggak boleh membalasnya kecuali dengan mengadu kepada pihak berwenang, nah ini boleh, tidak tercela Pak dalam agama. Ya, boleh. Kalau ada kita terzolimi haknya lalu kita membalasnya boleh. Namun pilihan yang mulia adalah kita bersabar. Ya, Bapak, ya biasanya kezoliman itu ada paling banyak itu di tengah-tengah keluarga, Pak. Ya ini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak kita ini kadang-kadang ya zolim. Ya, bagaimana caranya agar bersabar? Nah, kata Nabi SAW, illa izza, Allah akan menambahkan kemuliaan. Lihatlah Pak, kenyataan di dalam kehidupan kita. Awas jatuh. Ya. Rasulullah SAW Pak, kurang apa terzoliminya? Tapi lihat bagaimana endingnya Pak. Allah Ta'ala muliakan beliau. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam Pak, dizolimi kiri kanan oleh kakak-kakaknya dimasukkan, tapi lihat kesabarannya berbuah kemuliaan. Allah muliakan Pak. Ini jadi apa yang Nabi SAW sampaikan, yang Nabi bersumpah atasnya itu betul, real, clear. Orang yang bersabar atas kezaliman Pak, lihat. Ya betapa banyak, misalnya dulu, saya boleh nggak menggunakan permisalan politik Pak? Nggak apa-apa ya Pak ya. Ini hanya ini saja Pak. Misalnya suatu negeri ada penguasa yang menzolimi. Ya tiba-tiba yang dizolimi itu kemudian jadi presiden di masa yang akan datang. Ya bisa jadi. Kalau dia bersabar gitu maksud saya. Di dalam ayat Al-Quran banyak kisah-kisah menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul alaihissalam mereka semua terzolimi oleh umatnya. Tapi yang dikenang oleh siapa? Sekarang siapa? Kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam yang membakarnya hilang dalam sejarah. Dulu orang Pak bersumpah ingin bakar Ibrahim. Nenek-nenek yang ada yang nggak pernah keluar dari rumahnya, dia bernazar kalau saya sembuh saya akan kasih kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Saking semangatnya mereka membakar Ibrahim. Kemana mereka semua sekarang? Yang dikenal Ibrahim, setiap saat kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allah muliakan. Rasulullah SAW Pak, Masya Allah Pak, dihina, diejek, disebut pendusta, kezab, disebut tukang sihir, orang gila, penyair, macam-macam Pak. Fisiknya dizolimi, berdarah, ya. Tapi lihat, Allah Ta'ala muliakan Nabi kita mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian Bapak Ibu ya, tentang kezoliman ini. Maka pilihannya ada dua Pak. Bapak boleh membalas dan itu difasilitasi oleh syariat agama kita. Namun kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering terzolimi Pak, dalam rumah Pak. Ibu-ibu katanya, kalau ibu bersabar, Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan. Baik, yang ketiga Pak, apa kata Nabi? Wala fatahah abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqr. Jangan menjadi mental peminta-minta Pak. Tidaklah seorang hamba membuka pintu masalah, meminta-minta, jadi pengemis Pak. Apa saja ya?
Kecuali kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan bukakan pintu kefakiran. Allahu Akbar. Nah kalau tadi Pak, motivasi itu bersedekah. Yang pertama, pada saat yang sama Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bermental pengemis Pak. Ini Anda boleh Pak. Malah apa yang terjadi? Kecuali dalam beberapa perkara Pak, boleh kita meminta-minta. Pertama, orang yang kehilangan hartanya secara keseluruhan dalam waktu yang singkat, kebakaran, gempa bumi, itu boleh Pak, itu boleh. Kemudian yang kedua, kalau orang yang diberi tanggungan menanggung beban, seperti merawat anak yatim, mengasuh pesantren misalnya yang memang di situ banyak santrinya duafa atau miskin, boleh. Yang ketiga, kalau saya tidak salah ya, adanya rekomendasi 3 atau 2, saya agak lupa ini, atau 4 ya, orang di kampung itu. Makanya Pak, kita kadang-kadang tidak menerima sumbangan kecuali ada surat pengantar dari RT. Itu betul tuh, itu sesuai sunnah Pak, sesuai dengan syariat Pak. Kami kalau di pesantren Pak ada beasiswa, saya bilang tolong minta surat keterangan dari ustadz. Kami bukan RT, ustadz atau imam masjid yang Bapak, imam masjidnya atau ustadznya sempat ngasih ke masjid, ustadz pada yang terhormat, ini betul-betul layak untuk dibantu. Kami terima. Ya, ini. Selain itu tidak boleh Pak, jangan buka pintu ini. Sekali kita buka pintu ini Pak, maka para ulama mengatakan Pak, makna membuka pintu kemiskinan maknanya Pak, hatinya senantiasa tidak pernah merasa kaya Pak, merasa cukup. Yang kedua, manusia akan selalu menganggapnya miskin Pak. Beberapa kali kita dengar Pak, viral ya, ada pengemis yang ternyata setelah dilihat di gerobaknya ada uang 70 juta. Berapa kemarin itu ya? Ada yang kemarin Pak ditangkap oleh di ini interogasi, ternyata dilihat Pak itu juta. Itu Masya Allah, coba bermental miskin Pak. Ini hadisnya betul kata Nabi. Kalau orang suka meminta-minta, pengemis Pak. Tapi Allah Ta'ala timpakan kemiskinan di hatinya. Sehingga dia selalu merasa miskin Pak, nggak pernah cukup. Punya uang 70 juta gak dipakai Pak, sampai uang itu udah lecek banget katanya Pak. Dia tidak tahu bagaimana cara inilah hukuman bagi dia bermental pengemis Pak. Karena ada orang begini Pak, tidak mau bekerja, nganggur. Bagaimana caranya? Yang paling gampang yang minta-minta. Ya Pak, ya juga mohon maaf Pak, non sewu Pak, yang agak sedikit agak berkelas tapi meminta-minta adalah selalu bermental minta traktir, minta oleh-oleh. Ada temannya pergi kemana-mana, jangan lupa nih oleh-oleh nih gitu ya. Jangan, kesian Pak. Saya beberapa kali ayahanda, bapak-bapak, saya kalau bawa jamaah umroh itu kesian jamaah Pak, haji. Pak Ustadz, ya beli ini di mana Pak? Bu, kenapa mohon? Ada yang nitip Ustadz, ada yang ini nggak enak begini nggak enak. Coba lihat, kesian mereka jadi nggak, gara-gara itu kemudian dia pergi ke pasar, dia nggak sholat di Masjidil Haram. Janganlah Pak, jadi minta dikit-dikit traktir nih dapat apa nih? Jangan, kesian. Ya, tidak boleh bermental seperti ini Bapak. Karena itu ya bermental miskin. Atau mungkin Allah miskinkan. Ya, coba lihat Pak, orang yang minta-minta, mana ada yang pernah jadi, jarang Pak. Dari hasil meminta-minta jadi kaya raya. Tak pernah. Ataupun dia nampak memang banyak uangnya, tapi di hatinya terasa miskin. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya, nggak pernah cukup Pak. Kayak Nabi SAW mengatakan, laisal gina ginal mal, walakinnal gina ginan nafs, kata Nabi SAW. Kama qala, kaya itu bukan banyak harta, tapi kaya hati. Bagaimana kita hati ini selalu ridha, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan takdirnya kepada kita. Ini 3 yang Nabi SAW bersumpah atasnya ya. Masih ada waktu Pak? Masih ada. Ya baik, kita sebutkan sekarang hadis Nabi SAW. Nah, tadi 3 sumpah, nah sekarang ada kata Nabi, hafalkan ini. Makna hafalkan bisa maknanya adalah hafalkan kata-katanya. Tapi tentu yang paling tinggi adalah hafalkan, artinya jaga pengamalannya. Baik, yang pertama, apa kata Nabi SAW?
Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini ada 4 golongan manusia. Nah, siapa yang dimaksud dengan nafar di sini? Kata para ulama adalah kaum muslimin. Bukan orang kafir, kaum muslim ini umat Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW menyebutkan 4 tipe umat Nabi Muhammad SAW. Dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, sebagaimana kita tahu surga juga bertingkat-tingkat Pak ya. Walikullin darajatum mimma amilu. Kata Allah Azza wa Jalla, di surga nanti setiap orang memiliki tingkatan berbeda-beda sesuai dengan amalnya Pak. Surga ada berapa tingkat Pak? Banyak. Allahu a'lam. Ada yang mengatakan sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Karena Nabi SAW pernah mengatakan di hari kiamat penghafal Quran, sahibul Quran dikatakan, apa kata Allah kepada mereka? Iqra wartaqi. Baca Al-Quran yang kau hafal. Setiap satu ayat naik tingkat satu lagi. Berarti penghafal Quran yang mengamalkan Qurannya, bukan hanya menghafal doang Pak ya, maka mereka akan mendapat tingkat yang paling tinggi. Sebagaimana di dunia Pak, orang beramal juga bertingkat-tingkat. Ada yang suka di saf pertama, ada yang saf kedua, ada yang suka ketiga. Di hari kiamat juga nanti di akhirat ada bertingkat-tingkat. Nabi SAW mengatakan orang yang mati syahid ada 100 tingkatan surga bagi mereka. Kok ada 100 Ustaz? Karena kontribusi mereka berbeda-beda ketika perang. Ada yang tingkatan bawah, ada yang tinggi, macam-macam Pak. Ya sebagaimana kita juga di dunia Pak, ada yang amal kita berbeda-beda Pak ya. Sholat saja Pak, ada yang khusyuk, ada yang enggak, ya beda. Ada yang tidak suka sholat di atas, di saf pertama. Hati-hati Pak. Nabi SAW mengatakan siapa saya agak lupa hadisnya, tapi gini kira-kira maknanya. Nabi mengatakan jangan suka terlambat sholat, maka Allah akan melambatkannya. Maknanya Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan orang yang suka terlambat sholat, maka Allah timpakan ke dalam hatinya penyakit suka terlambat, sehingga dia pun diakhirkan masuk surga. Bermental, ada orang bermental seperti itu. Pokoknya nanti ke masjid kalau sudah, dan nanti aja lah, gak apa-apa terlambat. Kenapa? Jadinya diakhirkan masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu, nah ini yang pertama. Golongan yang pertama yang paling top, yang Nabi mengatakan hadza afdalul manazil. Inilah tingkatan yang paling terbaik. Siapa dia? Mudah-mudahan kita ada yang ada di sini. Kata Nabi SAW, abdin. Ya. Razaqahullahu malau wa ilma. Golongan yang pertama dan yang terbaik adalah orang hamba yang diberi Allah rezeki berupa harta dan ilmu. Di sini Nabi menyebut harta dan ilmu sebagai rezeki Pak. Maka bapak-bapak mohon maaf jangan menganggap rezeki itu hanya harta, tapi juga ilmu Pak. Maka kita duduk di majelis ilmu misalnya, lalu kita mendapatkan satu ilmu, satu hadis atau satu ayat, itu rezeki Pak. Ya, karena Nabi mengatakan razaqahu, Allah beri rezeki. Lalu lihat, ini tingkatan pertama, orang yang kaya tapi memiliki ilmu. Apa yang dimaksud sini Pak? Ilmu dunia atau ilmu agama? Pak, ilmu dunia atau ilmu agama? Ilmu agama. Saya ulang Pak ya. Setiap bapak-bapak mendapati di dalam Al-Quran atau dalam hadis kata-kata ilmu, maka pasti yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena itu yang terpuji. Ya, ilmu agama itu Pak, mengenal Rob kita, itu mengenal cara beribadah, mengenal apa yang dicintai dan dibencinya, halal haram, dan mengenal bagaimana kehidupan akhirat nanti. Ya itulah garis besar ilmu. Ya, dengan ilmu itu kata Nabi, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Pak. Ya, karena ada orang, makanya pentingnya Pak, orang yang kaya ini harus belajar agama Pak. Kalau tidak Pak, hilang ketakwaannya Pak. Ya, dia tidak bisa membedakan mana yang halal dan apa itu bertakwa Pak. Tidak takut sama Allah. Ya ilmu itu artinya apa Pak? Takwa apa artinya? Kata para ulama, Ibnu Rajab mengatakan at-taqwa al-aslu fit taqwa apa? Ayya'lamal 'abda ma yuttaqa fayattaqi. Seorang hamba tahu apa yang dia takwai, lalu dia bertakwa. Bagaimana kita mau bertakwa kalau tidak tahu mana yang dilarang dan mana yang diperintah? Itu maksudnya Pak.
Maka pokok ketakwaan ilmu, Pak. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, awalnya adalah duduk di majelis ilmu. Bagaimana kita mau bertakwa kalau tidak tahu mana yang harus kita takwai? Mana halal, mana haram? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang kaya kita harapkan Pak dia berilmu agama dengan baik. Sehingga Pak, harta ini Pak condong kepada dosa. Coba lihat dalam Quran Allah Ta'ala katakan, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu mudah melampaui batas kalau dia merasa dirinya kaya. Kalau sudah merasa dirinya kaya, maka dia sudah melampaui batas. Kecuali kalau dia diawali dengan ilmu, kecuali kalau dia betul-betul berilmu. Itu sebabnya Bapak Ibu, Umar bin Khattab pada zamannya beliau, Pak, beliau melarang pedagang yang di pasar kecuali orang yang faqih, belajar ilmu. Kalau enggak makan riba, kata beliau. La yabi' fi sukina illa man faqiya illa akal riba. Nah, kita sekarang Pak, orang mau dagang tidak ada ilmunya langsung jadi pedagang. Maka tentu kita juga Pak, saya anggap kita juga di sini bahwa Pak sebagai pekerja di sebuah perusahaan, ya tentu juga butuh ilmu Pak. Bagaimana cara bermuamalah, bagaimana harta halal, harta haram, apa yang dibolehkan, apa yang tidak boleh dalam muamalah, akad apa yang boleh, akad apa yang dilarang, bagaimana bentuknya itu riba, bagaimana itu gharar yang Nabi larang Pak. Harus kita tahu. Kalau enggak bagaimana kita mau bertakwa? Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari pihak vendor, boleh atau tidak? Kalau kita enggak ada ilmunya terus kita terima, terus apa? Mana takwanya? Maka penting orang soleh itu berilmu. Inilah yang kedudukan tinggi, paling top ini Pak. Yang paling top adalah orang yang bisa menggabungkan kesolehan dan kekayaan Pak. Dan itu yang banyak masuk surga. Nah, itulah yang sahabat, coba lihat 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, 10 orang Pak ya. Dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita perhatikan Pak, wallahu alam saya kira ada 6 atau 7 ya. Yang kata ulama dan mereka adalah pedagang, pengusaha Pak. Mereka menggabungkan antara kekayaan dan ketakwaan dan ilmu. Ya. Kemudian di antaranya adalah ilmu itu dipakai untuk bertakwa, kemudian wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung silaturahiminya Pak. Itu diantara manfaat harta adalah untuk silaturahim Pak. Jangan sampai kita punya harta tapi kita nggak pernah berkunjung kepada orang tua, kepada bude sama bule. Ya, harta ini Pak untuk apa? Dipakai untuk berziarah, menziarahi orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita Pak. Ini ciri orang yang berilmu dan berharta Pak, hartanya dia suka. Makanya Nabi SAW mengatakan sedekah ada 2. Sedekah kepada yang keluarga dan bukan keluarga. Yang mana yang paling afdal? Kepada keluarga. Kenapa ada 2? Sedekah dan juga menyambung silaturahim. Nah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengenal hak-hak Allah di dalamnya. Ya. Apa hak Allah dalam harta Pak? Zakat. Apa hak Allah dalam harta? Sedekah. Ini haknya Allah SWT, dan itu merupakan kewajiban kita Pak. Sebagian orang Bapak Ibu tidak pernah peduli masalah ini. Bapak Ibu, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kata Allah di dalam hartanya ada hak orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau orang nggak tahu tentang, saya beberapa kali datang, Ustadz saya ingin bersedekah. Saya bilang ini apa Pak? Zakat atau sedekah? Pokoknya saya keluarin Ustadz. Nah ini tidak benar. Ya, ada zakat yang memang ada hitung-hitungannya. Ya, dan itu ada haknya. Yang harus kita keluarkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita percepat Bapak Ibu, adalah orang yang diberi Allah ilmu tapi tidak ada harta. Wa abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ini. Dia punya ilmu tapi enggak punya harta. Namun, apa niatnya ada? Fa huwa shadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa.
Tapi dia berkata dengan niat yang shadiq, yang benar ya, bukan angan-angan. Saya kalau punya harta seperti si fulan, maka saya akan bersedekah seperti dia. Maka Nabi mengatakan dengan niatnya itu, dia mendapatkan pahala yang sama. Allahu Akbar. Lihat Pak, tidak ada orang yang tertutup pintu kebaikan dalam agama kita. Selalu ada. Dengan niat bisa semua. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada pintu kebaikan yang tertutup bagi setiap orang. Mungkin saya nggak bisa bersedekah, tapi pintunya masih buka. Apa? Pintu dengan niat. Ya Rabb, jika suatu ketika nanti saya punya harta, saya pengen seperti dia. Jadi hadis ini Pak, banyak disebutkan para ulama dalam bab tentang niat. Apa itu niat? Adanya tekad hati yang kuat untuk melakukan sesuatu Pak. Nah, itu, cuma ada khilaf ulama Pak. Apakah ya dapat pahala niat atau pahala amal? Pak, Bapak ingin apa ya? Menziarahi orang yang sakit. Ini ada WhatsApp kantor. Kata Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada saudara kita bagian ini sedang sakit, sedang ada di rumah sakit. Bapak-bapak pulang dari kantor sudah niat, saya mau mampir menjenguknya. Menjenguk orang sakit ibadah atau tidak Pak? Ibadah. Tiba-tiba Pak jam 5 sore ada masuk berita di grup. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal saudara kita, karyawan was kita, begini-begini nih. Bapak sudah berniat toh tadi mau menjenguknya? Pertanyaannya, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, betul. Hanya khilaf ulama, pahala niatnya atau pahala amalnya? Seolah-olah berarti sudah pergi. Pahala niat atau pahala amal? Ya, ada khilaf Pak. Bapak berniat ingin bersedekah, qadarullah tiba-tiba hilang dompet kita. Yang betul-betul niat ya. Ya. Nah tiba-tiba nggak jadi bersedekah. Dapat pahala niat atau pahala amal? Pengen ikut pengajian, qadarullah tiba-tiba ada sakit perut atau apa, uzur yang kuat ya. Wallahu ta'ala alam, singkat saja Pak ya supaya itu namanya. Saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya pahala amal. Betul-betul seperti orang beramal. Ya. Cuma memang kadarnya berbeda dengan orang yang beramal. Pak, ada saudara kita tadi malam pengen ikut pengajian ini. Tiba-tiba qadarullah ada uzur lah Pak. Nah, yang mana besar pahalanya? Yang duduk atau yang tadi sudah berniat tapi tidak hadir Pak? Yang duduk, yang hadir Pak. Tetap dapat pahala amal, cuma kadarnya yang berbeda. Dari mana dalilnya Pak? Suatu ketika Nabi pulang perang Tabuk. Di dalam tengah perjalanan kata Nabi, ada saudara kita, saudara kalian, dia seperti ikut berperang, turun lembah, naik lembah. Tapi ada di Madinah orangnya. Kata sahabat, ya Rasulullah kok bisa mereka menyertai kita? Kata Nabi, habasahumul uzur. Mereka sudah berniat tapi tertahan oleh uzur. Nabi mengatakan, mereka menaiki lembah dan menuruni lembah seperti kalian. Artinya pahala amal. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada khilaf tapinya para ulama Pak tentang masalah ini. Namun Pak, pentingnya kita senantiasa ya Bapak Ibu menghadirkan niat-niat yang baik Pak. Ya Bapak Ibu, jadi niat itu bukan sekedar angan-angan. Adanya kita mungkin tidak bisa seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an yang bersedekah luar biasa, tapi kita diingatkan dalam hati, ya Rabbi, kalau saya punya harta, dan itulah pentingnya ilmu niat Pak. Sampai-sampai ulama mengatakan niat itu sepertiganya ilmu agama Pak. Bahkan ulama mengatakan niat itu bisnisnya orang ulama. Ya, bisnisnya para ulama Pak. Maknanya Pak, niat ini kita bisa banyak meraih kebaikan dengan niat, kekuatan niat ini. Tapi Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat, ada dua lagi saya bacakan aja Pak ya, saya tidak jelaskan. Ya, golongan yang ketiga kata Nabi, orang yang mendapatkan rezeki harta tapi tidak dapat ilmu. Ini bahaya Pak. Inilah yang paling tinggi, yang paling rendah Pak, yang paling hina, paling jelek ini. Ya, kalau tadi yang tertinggi, dengan hartanya ia tidak bertakwa, ia tidak bersilaturahmi, dan ia tidak mengeluarkan haknya harta itu. Nah, yang keempat, orang yang tidak punya ilmu, nggak punya harta, tapi dia punya niat. Kalau saya punya uang, saya ingin seperti yang ketiga. Maka kata Nabi, keduanya, yang ketiga dan keempat, dengan niatnya mendapatkan dosa yang sama. Sebagaimana pahala,
maka dosa juga bisa dengan niat. Bapak Ibu mau tiba-tiba kita ingin, ada seorang laki-laki pergi ke hotel, dia lihat di daftar menu ada minuman keras, lalu dia teleponlah kasir, Pak saya mau minuman keras, mohon maaf Pak udah tutup. Akhirnya nggak jadi. Dapat dosa atau tidak Pak orang ini? Dapat dosa atau tidak Pak? Dia nggak jadi minum Pak karena sudah tutup. Apa Pak? Dapat dosa. Karena apa? Karena dia sudah berniat. Dalilnya dari mana? Kata Nabi, orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang membunuh okelah kita paham. Kok bisa yang terbunuh masuk neraka juga? Apa jawabannya Pak? Pak masih hidup nih Pak. Apa jawabannya Pak? Niat. Orang ini sudah punya niat untuk membunuh lawannya, cuma kalah duluan aja. Apes aja dia. Allah melihat niatnya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Namun ada pengecualian. Kalau ada orang yang mau melakukan dosa lalu tidak jadi, dapat pahala atau tidak Pak? Dapat pahala kalau yang mencegahnya adalah, kata Nabi dalam hadis qudsi, minjarraya, karena takut kepada aku. Tiba-tiba Pak sampai di hotel mau berzina, tiba-tiba ya Rabb, dia ingat tentang dosanya, maka dia tidak jadi dan dia keluar, dia pulang meninggalkan wanitanya misalnya. Tidak ada yang menghalanginya kecuali, tapi kalau ketahuan istri atau apa langsung kebabrak nggak jadi, itu tetap dosa itu Pak. Kalau pendorongnya meninggalkannya karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia dapat pahala. Ya, tapi kalau tidak ada, ya hanya karena ya sesuatu yang di luar dari dirinya, mungkin ketahuan orang, ya maka ini dia tetap dapat dosa. Pencuri itu begitu Pak. Sudah niat mencuri, nggak jadi mencuri karena kepergok, dapat dosa. Karena dia sudah punya niat seperti itu. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua Bapak Ibu. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ada pertanyaan enggak Pak? Silahkan Pak. Silahkan. Badal haji dan umrah kan sudah dilakukan oleh pembadalnya. Iya. Kadarnya apakah tetap berbeda? Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, kalau yang seperti ini kan menggantikan dan ada dalilnya ya, maka tentu pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan tanpa mengurangi orang yang berhaji ini. Ustaz, tolong saya dihajikan, orang tua saya sudah meninggal. Terus kemudian, saya nggak mau, nanti pahalanya diambil semua kepada almarhum. Tidak. Tidak mengurangi pahala yang berhaji, namun juga niat, ini hebatnya niat. Niat yang dia niatkan, itu pahalanya insya Allah sampai, selama ada dalilnya. Seperti orang yang berbuka puasa kan, yang memberi buka puasa dapat pahala seperti berpuasa. Tapi Nabi mengatakan min ghairi ayyanqus ajrihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Double berarti ya. Pahala puasa tetap dapat orang yang berpuasa, dan orang yang memberi buka mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Mirip seperti itu Pak. Jadi orang yang membadalkan, maka dia dapat pahala untuk dirinya dengan ibadah itu. Dan juga dia akan mendapatkan, dan orang yang dia niatkan insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, cukup kita tutup ya Pak ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.